Ketakutan perang laut Cina Selatan meletus saat kapal induk Amerika Serikat dan sekutunya bertempur melawan Beijing. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang gugus tugas barunya untuk mengevaluasi strateginya di Cina dengan teknologi di antara prioritasnya karena persaingan kedua negara tampaknya akan berlanjut di bawah Joe Biden, Presiden Amerika yang baru. Ali Rader, asisten khusus Menteri Pertahanan Amerika Serikat Louis Austin dan pemimpin satuan tugas, mengatakan pada hari Kamis bahwa kelompok itu akan memeriksa semua kegiatan di Pentagon terkait dengan apa yang Austin sebut sebagai tantangan kecepatan untuk memastikan upaya diprioritaskan dan dikoordinasikan. Tujuan dari gugus tugas ini bukan untuk mendidihkan lautan, kata Ratner, pakar Asia yang telah lama menjadi wakil penasihat keamanan nasional untuk Biden ketika dia menjadi wakil presiden selama pemerintahan Obama. Apa yang akan kami lakukan di sini adalah mencoba mengidentifikasi tantangan dan peluang paling penting bagi sekretaris, mencoba mengidentifikasi apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dirinya dan timnya di Cina. Apakah itu masalah yang memerlukan keputusan tingkat sekretaris atau panduan, masalah yang membutuhkan prioritas lebih besar, perhatian dan sumber daya, atau masalah yang membutuhkan kekuatan dan atau proses baru untuk memajukannya guna mengatasinya. Ekonomi Cina tumbuh, tetapi berapa biayanya? Orang yang baru diangkat Biden berbicara keras tentang Beijing. Biden mengatakan minggu ini selama kunjungan pertamanya ke Pentagon sebagai presiden bahwa gugus tugas akan dibentuk untuk membantu memetakan jalur yang kuat ke depan pada masalah yang berhubungan dengan Cina. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat tidak segera menunjukkan tanda-tanda mereda. Minggu ini, dalam percakapan telepon pertama yang telah lama dinantikan, Biden menekan Presiden Cina Xi Jinping tentang perdagangan, hak asasi manusia, dan kawasan Indo-Pasifik, sementara Xi menolak dengan menggambarkan Taiwan, Hong Kong dan Xinjiang sebagai urusan dalam negeri Cina, yang mana pengamat merasa menunjukkan kedalaman perbedaan antara negara mereka. Pernyataan Gedung Putih setelah panggilan telepon, yang diadakan pada Rabu malam di Washington dan Kamis pagi di Beijing, mengatakan Biden berkomitmen untuk mengejar keterlibatan praktis dan berorientasi pada hasil, dengan Cina, ketika itu memajukan kepentingan rakyat Amerika dan kepentingan kita sekutu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Washington akan berkoordinasi erat dengan sekutu dan keterlibatan seperti itu akan terjadi bila itu sejalan dengan kepentingan kami. Tapi kami pasti memahami dan memiliki beberapa kekhawatiran mendalam yang sama dengan perilaku predator Cina dalam hal teknologi, kata Price, Kamis. Menurut Ratner, gugus tugas akan berupaya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang paling penting, dan memeringkat prioritas untuk memastikan ada cukup sumber daya dan perhatian yang diberikan kepada mereka, sebelum memberikan rekomendasi pada bulan Juni. Ini akan terdiri dari 15 staf, termasuk anggota dari kantor sekretaris pertahanan, militer dan komunitas intelijen, kata Ratner. Persaingan teknologi diharapkan menjadi agenda utama mereka. Pentagon telah memasukkan 44 perusahaan Cina ke daftar hitam karena hubungan mereka dengan militer Cina, termasuk raksasa teknologi Huawei Technologies Co dan Xiaomi, dan Aviation Industry Corporation of China milik negara. Ratner mengatakan gugus tugas akan mengejar masalah teknologi. Yang jelas masalah persaingan teknologi ini semakin penting dalam hubungan Amerika Serikat-Cina, katanya. Ini adalah prioritas besar bagi pemerintahan. Banyak masalah yang terkait dengan teknologi berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan, dan kami harus memastikan Departemen Pertahanan diatur secara memadai untuk dapat menjawab jenis pertanyaan yang diajukan antar lembaga.